Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Maribut Numbengau dengan NIM 22333420008. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan musik 2023 kelas B. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran tebak kata. Yuk kita simak. Generasi milenial saat ini cenderung memiliki sifat yang mudah bosan, apalagi pembelajaran yang hanya mendengarkan materi dari guru yang terkesan monoton dan membosankan. Maka di sini guru dapat menyajikan materi yang inovatif dan kreatif. Banyak model pembelajaran yang dapat digunakan oleh seorang guru. Nah, salah satunya akan kita bahas pada video ini, yaitu pembelajaran tebak kata. Yang pertama itu ada meningkatkan pemahaman. Nah, di sini seorang siswa dapat meningkatkan pemahaman terhadap urutan-urutan kata atau kalimat, memprediksi kata atau kalimat dalam suatu konteks. Nah, siswa lebih menjadi mampu memahami hubungan antara kata-kata yang memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Nah, di sini siswa dapat lebih memahami konsep dan istilah dengan lebih baik melalui aktivitas yang baik. Yang kedua adalah melatih berpikir kritis. Berpikir kritis sangat penting dalam pembelajaran tebak kata. Siswa bisa melatihnya dengan mengevaluasi kata-kata yang mungkin berhubungan dengan petunjuk yang telah diberikan, mengidentifikasi tema yang mungkin tersembunyi, dan membuat asumsi yang masuk akal. Siswa dilatih untuk berpikir kritis dalam memecahkan teka-teki dan mengasah kemampuan analisis dan penalaran. Yang ketiga adalah meningkatkan kolaborasi. Nah, tebak kata dapat dilakukan secara berkelompok sehingga melatih kerjasama dan komunikasi siswa. Contohnya diskusi kelompok. Nah, di mana siswa dapat berbagi pengetahuan dan strategi mereka untuk memecahkan teka-teki kata tersebut. Selanjutnya ada manfaat tebak kata dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi, yaitu tebak kata menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa lebih termotivasi untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dua, melatih kerjasama. Nah, permainan tebak kata mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok. Nah, di sini si siswa keterampilannya akan meningkat dan komunikasinya juga karena melakukan pemecahan masalah secara kolaboratif. Ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Saat ketika siswa dapat memecahkan teka-teki kata yang diberikan guru, maka para siswa akan merasakan kepuasan tersendiri dan meningkatkan rasa percaya diri mereka. Langkah-langkah pelaksanaan tebak kata. Yang pertama, persiapan. Siapkan daftar kata atau frasa yang akan digunakan dalam permainan. Yang kedua, aturan bermain, yaitu jelaskan aturan permainan tersebut kepada para siswa. Yang ketiga, pembagian kelompok. Guru dapat membagi para siswa ke dalam kelompok untuk memicu kolaborasi. Dan yang keempat adalah pelaksanaan, yaitu sajikan kata atau frasa secara bergantian untuk ditebak oleh kelompok masing-masing. Kemudian ada contoh permainan tebak kata dalam pembelajaran, yaitu yang pertama ada kuis kata acak. Nah, di sini siswa diberi daftar kata-kata terkait topik tertentu yang diacak. Mereka harus menebak kata yang sesuai dengan deskripsi atau pertanyaan yang diberikan. Yang kedua ada teka-teki silang. Guru dapat membuat teka-teki silang
dengan kata-kata kunci dari materi yang telah dipelajari. Siswa harus menebak kata-kata tersebut berdasarkan petunjuk yang telah diberikan. Yang ketiga, ada memori kata. Nah, di sini siswa dapat diberikan berpasangan dan diberi kartu dengan kata-kata terkait pelajaran. Mereka harus berputar memori dan mencocokkan kata-kata yang sama. Selanjutnya ada variasi tebak kata. Yang pertama ada tebak gambar. Siswa diberi gambar yang menggambarkan sebuah kata atau frasa, kemudian harus menebaknya. Ini melatih kemampuan berpikir visual dan pemecahan masalah. Contohnya gambar alat musik. Si guru dapat menampilkan gambar alat musik dan meminta siswa menebak nama alat musik tersebut. Yang kedua, tebak akronim. Nah, siswa diminta untuk menebak kata atau frasa yang terbentuk dari huruf awal dari serangkaian kata, melatih kemampuan berpikir kritis dan penalaran. Contohnya akronim BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan, atau KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada tebak kilas balik. Siswa mencoba menebak kata atau frasa berdasarkan penjelasan atau clue yang diberikan secara bertahap, melatih daya ingat dan analisis. Contohnya adalah sebuah gambar seorang anak menulis surat dengan pena di atas meja kayu. Kilas baliknya adalah, ini adalah saat di mana menulis surat adalah cara untuk berkomunikasi jarak jauh sebelum adanya email dan media sosial. Yang keempat ada tebak kosakata. Di sini siswa menebak kata berdasarkan definisi atau penjelasan yang diberikan, membantu memperkaya kosakata dan pemahaman bahasanya. Contohnya, guru memberikan definisi kata suatu tempat di mana buku-buku disimpan dan dipinjam oleh masyarakat siswa atau masyarakat biasa. Siswa diminta untuk menebak kata tersebut, jawabannya ialah perpustakaan. Selanjutnya ada strategi mengembangkan tebak kata. Yang pertama, sesuaikan dengan tujuan pembelajaran, yaitu rancang tebak kata yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran seperti penguasaan konsep atau peningkatan kosakata. Yang kedua, peningkatan kompleksitas bertahap, mulai dari tebak kata yang sederhana, lalu secara bertahap tingkatkan kerumitan dan level kesulitan untuk menantang. Yang ketiga, libatkan siswa dalam pengembangan, yaitu ajak siswa untuk mengikuti perancang tebak kata sehingga sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Yang keempat adalah memanfaatkan teknologi, yaitu tebak kata dengan platform digital untuk membuat pelajaran lebih inovatif dan lebih menarik. Penilaian tebak kata dalam pembelajaran tebak kata. Yang pertama ada penilaian proses. Guru dapat menilai bagaimana siswa terlibat dalam berpartisipasi selama kegiatan tebak kata, seperti kerjasama, berkomunikasi, dan pemecahan masalah. Yang kedua ada penilaian hasil. Selain itu, guru dapat menilai pemahaman konsep dan kosakata si siswa tersebut melalui kemampuannya dalam menebak kata-kata yang telah disajikan guru tersebut. Yang ketiga, teknik penilaian. Yang pertama ada observasi, tes lisan, dan juga rubrik dan penilaian. Yang keempat ada pemberian umpan balik. Si guru memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan dan pemahaman mereka. Nah, adapun tantangan dan solusi tebak kata, yang pertama yaitu tantangannya mengembangkan tebak kata yang menarik dan menantang bagi siswa dapat menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru. Selain itu,
memastikan keterlibatan aktif siswa dalam permainan juga perlu sangat diperhatikan. Yang kedua, variasi konten. Guru perlu menyediakan beragam konten tebak kata yang sesuai dengan materi pembelajaran dan kemampuan siswa. Hal ini agar permainan tidak terasa monoton dan terus menantang minat siswa. Selanjutnya ada adaptasi teknologi, yaitu mengintegrasikan tebak kata dengan teknologi digital. Juga membutuhkan keterampilan guru untuk merancang dan mengoperasikan platform yang menarik bagi para siswa. Selanjutnya ada manajemen kelas. Nah, guru harus mampu mengelola kelas dengan baik saat pelaksanaan tebak kata agar tetap kondusif dan melibatkan seluruh para siswa tersebut. Nah, adapun kesimpulan dan penutup, yaitu pembelajaran melalui permainan tebak kata terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman, melatih kemampuan berpikir kritis, dan mendorong kolaborasi di antara siswa dengan berbagai variasi dan strategi pengembangan yang cukup menarik. Nah, teknik ini dapat menjadi alat pembelajaran yang menyenangkan dan lebih bermakna. Sekian penjelasan tentang mengenai model pembelajaran tebak kata. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.